Lebih baik kamu gagal karena pernah berbuat daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah berbuat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denny Lutan. Jadi apa kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang siapa saya dan bagaimana. Oke, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya bukanlah guru, bukanlah profesor, doktor, atau cendekiawan tepatnya ya. Jadi saya hanya seorang individu yang ingin berbagi ya informasi, tips ataupun apa yang bisa saya sampaikan atau saya berikan kepada para pendengar ya. Oke, di sini saya ingin memberikan atau ingin menceritakan bagaimana proses saya saat ini ya. Pengalaman saya bagaimana saya dulu dan sekarang mungkin tidak terlalu penting ya, tapi ini bisa jadi untuk referensi kita bersama, bisa menjadi penilaian kita bersama. Hal yang paling saya takutkan dulu adalah kegagalan ya. Jadi kegagalan itu saya anggap segala-galanya. Jadi kalau sudah gagal berarti sudah habis ya. Jadi kalau memang sudah gagal berarti udah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Berarti sudah berakhir lah istilahnya. Sehingga saya tidak berani atau ragu akan melakukan hal-hal yang menurut saya seharusnya saya lakukan saat itu. Sebagai contohnya begini, sewaktu saya masih SMP ya, segala sesuatu informasi yang saya sampaikan kepada orang lain tetap saya membawa nama orang tua saya, yaitu umi saya. Seperti jika saya tempat paman saya, paman kalau Aceh, kami orang Aceh bilang abua ya. Jadi katakanlah abua. Jadi saya sampaikan kepada abua saya, abua kata umi saya, abua umi saya bilang, abua umi saya minta, abua ini abua itu ya. Di situ terus saya sampaikan melalui perantara itu, maksudnya tetap atas nama orang tua saya. Karena apa? Saya takut gagal di situ. Jadi saya takut ada tanggung jawab di situ. Jika saya bilang begini, takutnya salah. Jadi kalau saya bilang atas nama orang tua saya, ya kata umi saya begitu. Jadi saya takut gagal sejenis seperti itu. Suatu ketika abua saya menyambut saya tuh dengan cara yang memang biasa, tapi satu kalimat ini yang membuat saya merenung ya. Saya ambil menjadi pelajaran. Jadi ketika saya sampaikan abua kata umi, di situ abua saya langsung stop. Aden, jadi saya dipanggil Aden ya. Nama saya Denny, saya dipanggil Aden. Aden, kalau memang yang Aden sampaikan ini penting, nggak perlu bawa nama umi, bilang aja abua
begini, Aden mau begini. Jadi jangan ragu, Aden tetap Aden tetap Aden ya. Jadi nggak mesti harus bawa nama orang tua. Aden bisa, Aden hebat ya. Jadi di situ dengan intonasi hebat seperti itu saya membuat saya itu jadi apa iya, apa bisa gitu. Jadi saya pulang, saya renungi, saya bayangkan kalimat yang diucapkan, Aden hebat ya, pasti bisa. Saya mengambil keputusan, kenapa nggak saya coba gitu. Kenapa saya harus takut dengan kegagalan ya? Kenapa harus saya takut salah? Nah, jadi karena saya takut gagal, karena saya takut salah gitu. Jadi suatu ketika waktu pun berjalan, saya mencoba membenahi diri ya. Jadi bukan berarti membenahi diri udah lakukan, enggak, tapi saya tetap mencoba mencari bahan seperti membaca buku, membaca apapun itu yang memang saya rasa ya harus saya baca gitu, sehingga saya bisa membiasakan membaca buku. Walaupun dalam keseharian mencoba membaca buku itu terkadang belum sampai satu halaman sudah ngantuk ya, saya sudah nggak pas mata ya, seterusnya, sehingga suatu ketika saya dipanggil untuk mengisi sebuah ceramah ya, di suatu masjid. Saat itu bulan suci Ramadan. Jadi seharusnya itu jadwal beliau untuk ceramah ya, tapi beliau maunya saya yang ceramah. Ini kan lucu ya, saya bukan santri, saya bukan ustadz, bukan apa-apa, kenapa saya harus ceramah gitu. Tapi saya kembali lagi, saya hebat, saya bisa gitu. Oke, kita coba ya. Dengan buku yang saya baca tentang emosional ya, ISG Ari Ginanjar. Jadi di situ saya memberanikan diri dan saya sampaikan apa yang ada dalam buku. Jadi di situ saya memberikan warna yang berbeda ketika saya ceramah, dan saya melihat saya beranikan, saya lihat orang-orang sekitar saya, mereka paham dengan yang saya sampaikan. Jadi ini sepertinya berhasil gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih, namanya juga orang ceramah ya, angguk-angguk biasa lah. Besoknya subuh ya, saya jalan kaki, jalan sendiri di jalan ya, di jalan memang. Jadi saya jumpai jamaah yang kebetulan saya kenal dengan beliau, dan beliau mengatakan, oh jadi begini ya, rupanya bagus juga ya. Saya pikir-pikir, betul. Jadi saya bisa nih ya, berarti ya sebenarnya saya bisa, tapi selama ini saya takut gagal, jadi sehingga saya takut salah. Di situ saya mengambil pelajaran bahwa kegagalan itu merupakan proses. Jadi dia seperti bahan untuk kita maju. Takut gagal itu wajar, karena namanya juga kita manusia ya. Tapi jangan membuat dia itu sebuah keharusan. Mana sebuah keharusan kita anggap gagal itu memang mutlak, padahal kesuksesan itu didampingi oleh kegagalan. Jika dalam 100% orang sukses rata-rata mengalami atau
mendapatkan 99 kegagalan dan kesuksesannya itu hanyalah 1%. Itu yang saya pahami ya, yang saya pelajari juga. Jadi di sini saya terus berkembang, terus mencoba dan membaca, sehingga saya pun alhamdulillah kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Di situ saya lebih mendalami lagi bagaimana komunikasi yang baik. Ya, begitu singkat pengalaman saya tentang kegagalan. Ya, jadi ketika awalnya saya takut dengan kegagalan, tapi sekarang kegagalan itu merupakan sahabat bagi saya. Walaupun gagal, tapi setidaknya saya sudah mencoba. Ya. Jadi ada kutipan dari abuah saya seperti ini ya. Lebih baik kamu gagal karena pernah berbuat daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah berbuat. Ya, itu dia ya. Oke, cukup sekian ya cerita random saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi iktibar atau menjadi pengalaman bagi kita semua. Ya, saya Denny Lutan undur diri. Let's go.